Pria itu menendang tong berisi istrinya dari tebing. Namun, alih-alih jatuh langsung ke dalam tungku api, wanita itu justru mendarat di atas rangka baja yang berada tepat di atas insinerator. Ia beruntung masih hidup, tapi jatuh dari ketinggian itu lagi bisa berakibat fatal. Untuk mengetahui seberapa dalam insinerator itu, ia melemparkan satu-satunya sepatu yang tersisa ke bawah. Ia menunggu cukup lama, tetapi tak pernah mendengar suara sepatu itu menyentuh dasar. Menahan rasa sakit, ia perlahan duduk dan mulai merangkak menyusuri rangka baja yang sempit. Baru 2 langkah, ia hampir jatuh dan langsung membekuk karena ketakutan. Tiba-tiba, seekor lalat terbang dan mengenai wajahnya yang terluka. Ia tak berani menepisnya, bahkan gerakan sekecil apapun bisa menggugurkan keseimbangannya. Untungnya, lalat itu terbang menjauh. Ia melihat tangga tua di sisi tungku. Dengan menggigit bibir menahan nyeri, ia memutuskan untuk mencoba lagi. Ia merentangkan tangan untuk menjaga keseimbangan, namun balok itu terlalu sempit dan kakinya yang terluka membuat setiap langkah terasa menyiksa. Kakinya makin lemah. Tiba-tiba ia terpeleset, tapi berhasil meraih balok di detik terakhir. Dalam upaya putus asa, ia mengayunkan tubuhnya ke arah tangga. Namun, saat ia berhasil meraihnya, tangga yang berkarat itu patah, dan ia jatuh lagi, kali ini ke dasar insinerator. Untungnya, ia mendarat di atas jaring ikan bekas. Kini, ia benar-benar terjebak. Ia mulai berpikir bahwa ia akan mati kelaparan di sana. Tiba-tiba, suara kembang api terdengar dari atas. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam oleh ledakan kembang api. Percikan kecil dari kembang api itu melayang turun ke arahnya. Panik, ia meniupnya secepat mungkin, takut api akan menyulut bahan-bahan di sekitarnya. Malam itu, ia meringkuk bersama boneka beruang kecil yang tersisa di tong, dan tertidur dalam keputusasaan. Keesokan harinya, saat ia terbangun, ia sudah hampir menyerah. Namun tiba-tiba, sebuah konsol permainan dan makanan segar jatuh dari atas. Tak lama kemudian, sebuah syal sutra melayang turun dan mendarat di kepalanya. Ia melempar syal itu ke samping, dan tanpa sengaja syal tersebut tersangkut di tangga tua yang terletak tidak jauh dari jaring. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia membuka tutup kaleng makanan dan menggunakannya untuk memotong jaring ikan. Kemudian, ia mengikat tutup kaleng ke sebatang kayu dan menciptakan pengait sederhana. Dengan napas tertahan, ia melemparkan pengait itu ke atas, dan berhasil tersangkut pada pagar tangga. Sambil mengingat bahwa suaminya telah mencoba membunuhnya demi uang, ia menyingkirkan rasa sakit dan memanjat sekuat tenaga. Setelah mencapai sebuah platform kecil, ia sadar tidak ada tangga lagi. Ia harus menekan tubuhnya ke dinding dan menepi ke sisi lain yang memiliki tangga tambahan. Langkahnya sangat sempit dan tidak ada apapun untuk berpegangan. Ia hampir jatuh sekali lagi, namun dengan tekad dan keberanian, ia terus melangkah. Menjelang malam, ia akhirnya mencapai puncak. Namun, saat hendak meraih pegangan terakhir, tenaganya habis. Ia terpeleset. Pada detik terakhir, sepasang tangan menangkapnya. Itu adalah adik laki-lakinya, bersama beberapa temannya. Ternyata merekalah yang selama ini melemparkan makanan dan perlengkapan ke dalam insinerator, berharap dia masih hidup. Setelah berhasil diselamatkan, wanita itu akhirnya menceritakan semua yang terjadi, tentang bagaimana suaminya mencoba membunuhnya. Kasus itu pun dibawa ke pengadilan, dan sang suami akhirnya diadili.